Sore guys, ketemu lagi tentu dengan Jak Volta lagi guys. Saya unggah ini karena ini banyak sekali yang gagal paham. Jadi yang namanya gagal paham itu tahu tapi tidak sampai air kelapanya, hanya batok atau bahkan ini kelapanya saja, kulit kelapanya. Makanya saya unggah lagi karena dulu kurang lengkap. Jadi yang gagal paham ini mudah-mudahan menjadi tidak gagal paham. Saya akan uji timer 13 ini ya. Saya akan uji timer ini. Jadi orang yang gagal paham ini taunya defrost nyambung, heater bekerja. Saya ulangi lagi nih, kalau yang namanya gagal paham ini taunya defrost kena dingin, nyambung, kemudian si heater bekerja. Itu kan namanya gagal paham dan hanya taunya seperti itu. Pada kenyataan ini saya akan ungkap habis. Jadi di timer ini enggak 13 enggak 14. Timer ini bekerja. Kemudian heater ini bekerja panas. Tentu ini ada rangkaian setrum yang diurutkan atau berjalan ke heater. Saya akan unggah bahwa defrost ini nyambung. Kalau heater belum nyambung, pindah ngirim ke nomor 2 atau ngirim ke heater, apakah ini si heater bekerja? Tentu ini yang disebut gagal paham. Jadi di sistem 2 pintu ini Anda harus tahu ini. Namanya heater bekerja ini kalau timer pindah ke heater, defrostnya pas nyambung. Jadi nomor 2 ini ngirim setrum ke defrost, defrostnya nyambung, kemudian ngirim ke fuse, kemudian langsung ke heater. Artinya ini urutannya seperti itu. Kalau defrost ini nyambung, timer ini posisi kompresor. Apakah heater ini panas? Ini tidak panas. Makanya saya unggah ini supaya Anda tidak selalu gagal paham dan gampangin. Kalau sudah tahu seperti ini, sudah pasti Anda di atas angin, bahkan tahu habis bahwa heater bekerja ini pasti berdasarkan defrost nyambung, timer pindah ke heater. Saya akan uji juga dengan sebuah defrost dan timer. Apakah benar kalau 13 ini posisi lagi nomor 4 ke kompresor, defrost ini nyambung, si heater ini bekerja? Saya tentu akan uji karena berdasarkan ini, berdasarkan defrost dan pindahannya ini tidak ada rumusnya nyambung. Jadi makanya kalau dandan kulkas 2 pintu ini, kalau yang di atas angin, Anda tahu ini pasti di atas angin. Artinya seperti ini. Kalau ngetes defrost, Anda kelupas dengan korek, Anda gabung, timer putar ke posisi heater, langsung pegang heater atau raba di atasnya anget, berarti ini sudah ketahuan. Si fuse ini nyambung, defrost nyambung, timer ini pindah. Artinya si heater ini hidup, tidak pecah dan tidak putus. Artinya heater dan fuse ini sudah pasti nyambung. Berarti ini penyakit bisa di defrost. Kan ancang-ancangannya seperti itu. Kalau pembekuan, kenapa si heater ini tidak bekerja? Kalau sudah melacak seperti ini, defrost digabung, timer dipindah posisi heater,
ternyata ini tidak panas, berarti Anda bisa raba ini di fuse atau di heater ini putus. Jadi kan hanya 2 titik. Kalau defrost digabung ternyata panas, ini kan hanya 1 titik kerusakan, sudah pasti ini di defrost. Jadi seperti itu. Saya bilang ini karena ini di bawah 7 tahun, karena saya tidak punya bekasan timer untuk konten, karena saya super jarang mengganti sebuah timer pada kulkas 2 pintu. Jadi saya harap seperti itu. Saya akan uji dengan sebuah timer, kemudian lampu, kemudian defrost. Oke? Saya akan uji untuk Anda ini, bahwa saya lepas defrost ini, saya lepas, tidak saya gabung. Defrost ini saya lepas. Ini lampu ini membuktikan ini dikirim timer nomor 4. Jadi kalau saya colokin ini nyala. Oke. Kalau ini dicolokin ini nyala, kompresor ini bekerja. Lampu ini saya taruh di nomor 4. Artinya kalau saya kulkas colokin ini nyala posisi kompresor ini. Saya anggap ini kompresor ini sih lampu. Jadi posisi kompresor ini akan nyala. Nomor 4 ini timer ini. Saya akan colokin untuk Anda bahwa nomor 4 ini. Nomor 4 ini kompresor hidup. Oke? Ini posisi nomor 4 ini timer. Oke? Ini hidup kompresor. Kompresor ini hidup. Saya akan sambung si defrost. Tetap saja ini di posisi nomor 4. Apakah ini lampu kompresor ini nyala? Oke? Saya akan colokin lagi. Defrost sudah saya gabung ini karena kena dingin ini. Ceritanya kena dingin. Jadi di si defrost ini gabung. Saya akan colokin. Kalau sudah seperti ini saya membuktikan masa kompresor hidup, kemudian heater ini hidup. Ini kan namanya tidak mungkin, karena pindahan nomor 4 dengan nomor 2 ini pelatnya tidak nyentuh ke nomor 2. Jadi ringkasnya, ini untuk para pemula ini, Anda perhatikan, yang namanya defrost ini dalam misalkan 8 jam ini hidup proses dingin. Ini nyambung terus. Mutus nyambung. Terserah ini kena dingin suhu berapapun, ini nyambungnya lama. Kalau timer ini tidak pindah ke posisi heater, ini heater ini tidak hidup. Walaupun ini nyambung kena dingin. Saya ulangi lagi nih. Defrost ini nyambung putus pada saat proses dingin misalkan 8 jam. Ini nyambungnya berapa kali, bisa puluhan kali. Tapi tidak dikirim setrum oleh si timer. Ini tidak mungkin si heater ini panas walaupun si defrost ini nyambung. Panasnya heater ini tentu berdasarkan heater ini pindah ke nomor 2. Si defrost nyambung, fuse nyambung, heater nyambung, ini panas. Jadi urutannya larinya nomor 2.
defrost misalkan nyambung kena posisi dingin sudah 6 jam, pas timer ini pindah ke nomor 2, ini kebetulan nyambung. Kemudian lagi nih, ini ilmu yang sangat bermanfaat, tapi menurut saya silahkan untuk yang lain ini tidak bermanfaat, ini tidak masalah. Intinya kalau menjadi tukang kulkas sudah saya tahu seperti ini sudah pasti, ini dengar saja sudah tahu. Saya kasih tahu misalkan seperti ini. Yang namanya defrost ini nyambung bolak-balik, nyambung kena dingin. Kemudian termostat pun ini nyambung mutus kena dingin, ini sering. Pas posisi defrost tidak nyambung, kemudian si heater ini pindah ke nomor 2, timer ini pindah ke nomor 2 ke heater. Defrostnya pas ini habis leleh karena termostat, ini pun heater tidak panas. Jadi kuncinya si heater bekerja ini pindahan dari timer nomor 2, kemudian defrost ini nyambung. Jadi defrost ini sehari ini bisa puluhan kali nyambung, tapi tidak dikirim setrum oleh si timer. Ini bisa saja ini defrost walaupun nyambung terus, dan heater ini tidak bekerja ini. Walaupun defrost nyambung mutus kena dingin, tetap saja kalau timer ini tidak ngirim ke nomor 2 ke posisi heater, defrost nyambung tetap tidak panas. Ini sepele, tapi ini pengetahuan yang luar biasa untuk Anda, supaya tukang kulkas ini dengar saja penyakit kulkas 2 pintu ini langsung tahu dari HP, guys. Sore, guys.